Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah lama pengen ketemu, pengen matur, pengen jumpa dengan Profesor aplikasi. Ya sekarang dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata lebih adem wajahnya dari yang saya perkirakan. Adem betul. Mudah-mudahan insya Allah di tangan beliau bukan cuma UNS seperti yang pernah dideklarasi, tapi seluruh perguruan tinggi di dalam negeri dan di luar negeri. Insya Allah nanti tergabung semua perguruan tinggi di 5 benua di bawah benderanya UNS, insya Allah. Amin. Mudah-mudahan insya Allah. Ustaz Syihab, terima kasih sudah membawa saya kemari, kawan-kawan di Solo, di Syarima, dan teman-teman mahasiswa-mahasiswi. Lalu saya membaca depan Nabi Muhammad SAW, dan Nabi bilang, Joko, mari kita sama-sama baca di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang membuat saya gak berhenti. Dan saya pengennya tidak sendiri, saya ngajak yang lain. Saya bilang sama Nabi Allah Muhammad, ya Nabi, itu di belakang ada teman-teman dari aku nih, pengen setoran sama engkau ya Nabi. Satu-satu pada maju, kita berdua, kita bertiga, kita berempat, kita berlima, kita bersepuluh di organisasi ini, di kampus ini bersama wakil-wakil dan rektor-rektor yang lain, menyaksikan anak-anak kita terus ganti berganti Allah. Orang Pak, nggak nyangka. Kemudian saya bisa berdagang. Pertama dagang Malaysia, masuk Malaysia, masuk Singapura, kemudian masuk di negara-negara Asia. Kita terbang ke Hong Kong. Biasanya kita masuk Cina ke Indonesia, saya malah masuk dari Indonesia ke Cina. Saya dari dulu bilang, saya demen nih sama si Elon Musk. Demen nih saya sama si Elon Musk. Dari dulu saya bilang, oke, no problem, saya muslim, dia bukan muslim. Tapi saya mencintai dia, saya menyukai dia karena spiritnya. Saya mendengar, saya kemudian membaca, saya melihat sejarahnya dia. Bagaimana kemudian Elon Musk berangkat kemudian dari Afrika Selatan, menunjukkan Amerika di usia yang masih sangat belia. Ketika dia berumur 6 atau 7 tahun, dia bilang sama teman-temannya, Kamila sini. Temannya pada datang, ada apa? Ada yang manggil L, ada yang manggil Elon, ada yang manggil Mus. Ada apa? Kata si Elon Musk, look at the moon, lihat itu bulan. Elon Musk nanya, menurut Anda semua, menurut teman-teman, is it far? Jauhkah? Atau dekat? Teman-temannya bilang, it's far away, jauh banget. Terus si Elon Musk umur 6-7 tahun bilang begini, no, it's close. Enggak, dekat banget. Look, dia bilang, lihat, see, I can catch the moon. Saya bisa nangkep bulan. Dia gini itu tangannya, terus bulan gini, nah, dapat dia. Teman-temannya bilang, itu mau juga bisa. Tapi Elon Musk bilang, I will go to the moon. Saya akan pergi ke bulan. Dan di kemudian hari dia membangun Express. Dia orang pertama sipil bukan NASA yang kemudian memberangkatkan sepasang pengantin menikah di luar angkasa. Dia punya PayPal. Wah, karena itu saya bilang, saya punya PayPal. PayPal kemudian menjadi salah satu alat pembayaran resmi Amerika. Seluruh data mereka pakai PayPal. Dan dia tidak ada Quran. Jadi ketika saya datang ke Amerika, saya seperti dia. Elon Musk datang tidak dengan Quran, saya datang dengan Quran. Lalu apa yang kami lakukan? Kami berangkat kemudian ke Texas, kita beli tanah di situ dengan kaum muslimin di sana. 2,1 hektar kita beli di Texas. Texas, bukan di Tawangmangu. Dan apa yang membuat saya bangga? Insya Allah tidak ada kesombongan yang saya bangunkan Anda semua. Saya bisa begitu, bukan karena apa-apa. Saya memegang Quran. Seperti doa kita semua. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allah
نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا Rabbal Alamin. Kita minta sebagai rezeki kita semua. Salah satu puncak rezeki adalah kita diizinkan membaca Al-Quran pagi, siang, sore, dan malam. Itu rezeki paling gede loh, bisa baca Al-Quran. Jadi saya mengingat nih diri saya Yusuf Mansur yang berterima kasih betul kepada Allah. Di saat saya di kamar penjara, di sel yang dingin, Allah gerakin tangan saya mengambil Quran. Tidak kebayang kalau Allah menggerakkan tangan saya bukan untuk Quran, nggak bakal saya berdiri di sini. Sejak itu saya berusaha mencintai Quran agar Quran mencintai saya. Ketika saya meniti karir sebagai tukang antar ayam potong ke rumah-rumah makan, saya membawa serta Al-Quran Karim. Mushaf tidak pernah saya tinggal. Hari ini memang saya sudah tidak lagi membawa Quran, karena alhamdulillah Al-Quran fi sudurina, Al-Quran sudah di hati, tinggal dikeluarin aja. Dulu Pak, saya teman saya banget. Saya suka bilang sama teman-teman yang lain, sampai kapan lo jadi kurir? Ayo kita wudu, kita sholat di musola di rumah-rumah makan Padang. Saya ingetin teman-teman, apa kata teman-teman? Jam, lo aja sana titip salam sama Allah ya. Selalu memang omongan itu selalu kita dengar di episode apa aja kan cuy. Kita ngajak teman sholat, lo duluan salam ya. Sama saya begitu. Kan orang nganterin ayam, ada yang nganterin minyak, ada yang nganterin kulit ini, ada yang nganterin daging, ada yang nganterin ikan, ada supplier macam-macam, semua ngumpul di dapur. Lalu mereka tidak langsung pulang, kenapa? Karena nuker kwitansi. Nah, di antara pengiriman dan nuker kwitansi, saya pegang Quran. Itu yang membuat saya kemudian berangkat di Amerika. Lalu saya bilang sama Allah, ya Allah, ji'na bil Quran. Ya Allah, saya datang sama Quran. Wirda juga datang ke Amerika dengan Quran. Umurnya 14 tahun, dia tidak berangkat dengan duit. Orang menyangka itu kan putrinya Yusuf Mansur, wajar. Enggak Pak, saya tidak saya tidak ada, Wirda tidak punya piutang apa-apa ke saya. Itu Wirda dari umur 8 tahun. Dia bilang, saya mau hafal Quran, mau minta hadiah dari Allah, pengen sekolah di Paris. Umur 8 tahun, 9 tahun. Ketika waktu kecil sepatunya rusak, dia datang ke saya, ayahnya. Dan saya seorang ayah yang insya Allah, alhamdulillah izin Allah mengerti. Allahus Samad, Allah yang tempat kamu itu bergantung Allah. Allah juga tempat kamu meminta. Yang lain itu nggak ada apa-apanya, nggak bisa. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum. Ketika dia bilang kepada saya, Papa, sepatunya tuh udah malam. Umur 9 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Beliin dong Pak. Saya bilang sama Wirda, udah sholat? Belum. Sholat dulu, ya, duha. Gila, bawa sepatunya, taruh di atas sejadah, ya. Unjukin Allah tuh. Si Wirda bilang, emang Allah bisa ngedengar Pak? Bisa lah, Allah bisa ngedengar. Terus Allah tahu tempat beli sepatunya di mana? Tahu Kak, nanti urusan Allah, anak 8 tahun lah. Dialog sama anak 8 tahun kayak apa sih? Lalu dia sholat, dia bawa sepatunya ke situ. 2 minggu dia sholawatin 100 sholawat sepatu. Alhamdulillah kemudian saya diundang ke pabrik Nike. Begitu ceramah, kata direksinya, Ustaz foto dulu di sini. Sekalian ini ada hadiah buat Ustaz, sepatu. Kata direksi itu, kebiasaan kami kalau orang datang ke pabrik kami kasih produk kami. Saya kebayang kalau saya ke pabrik Mercy. Tanpa kemudian ngelihat isi sepatunya, saya permisi pulang. Makasih ya. Terus sampai di mobil saya buka. Ternyata sepatunya warna merah. Warna merah. Nomornya 36. 34 atau 35 gitu. Kemudian saya ngomong ke Sarima, Man,
Ini orang benar-benar nganggap gue kecil ya. Merah lagi sepatunya kayak perempuan gitu. Saya tidak mengingat permintaan wirda, dan saya tidak tahu bahwa ini dikirim Allah buat wirda. Buat wirda. Terus kata Sariman, kata panitia, boleh ditukar Ustaz. Jangan. Kalau ditukar jangan. Kalau ditambah boleh. Gitu bro, ditukar jangan. Kenapa boleh? Saya pulang. Begitu saya pulang, kebiasaan anak pertama, langsung begitu dia ngeliat saya tuh, apa gitu, dia pelok saya, dia toplok saya, kemudian dia ngeliat sepatu. Nah, sepatu kakak ini. Benar juga. Ini dialog 2 minggu yang lalu. Terus saya tanya, Kak, benar? Terus baca salawat, terus bawa sepatu ini ke sholat tua. Terus Pak. Maka ketika dia berumur, kemudian 12 tahun, 13 tahun, dia tembak Amerika, dia pasang poster-poster di kamar dia. Ada satu kalimat kecil, Quran will bring me to everywhere, to anywhere. Kalimat dia, Quran akan membawa saya kemanapun, dimanapun. Luar biasa. Alhamdulillah, dia lagi jalanin program. Sekolahnya lompat-lompat, pindah-pindah. Jadi mulai dari New York dulu turunnya, jeder, itu sebulan di New York pindah, kemudian Washington DC pindah lagi terus. Nanti insya Allah seset 50 kota, 50 country, 50 state di Amerika. Dia selesai pulang, dan peninggalan dia adalah rumah kasus di seluruh Amerika Serikat. Dan bayangkan saudara, umurnya masih 14 tahun. Apa yang membuat dia seperti itu? Quran, betul. Anda datang ke orang-orang yang miskin, ajarin dia Quran. Kalau nggak berubah, bohong, pasti berubah. Anda datang ke orang-orang yang sakit, ajarkan Quran kepada dia. Insya Allah penyakitnya lewat. Insya Allah. Ada seorang mahasiswa di ITB, Prof. Di Masjid Salman dia bercerita, Ustaz, saya alhamdulillah dulu pernah kode, hampir mati Ustaz. Tiba-tiba kemudian saya nangis melihat Quran. Di samping Quran ada Riyadhus Shalihin, dia bilang, bercerita tentang surat Tabarok. Saya tuh nggak tahu gimana gemeter, saya ambil itu surat Tabarok, saya ambil Quran, saya buka surat Tabarok, kemudian saya ngaji sebisa-bisanya Ustaz alhamdulillah. Ya mungkin ini teori kedokteran sih, insya Allah ketemu aja jawabannya. Kan dia tidak lagi mikirin odenya, dia tidak lagi konsentrasi dan fokus pada penyakitnya, tapi dia bagaimana caranya dia bilang, saya pengen mati dalam posisi sudah selesai menghafal Tabarok. Kenapa? Saya nggak mau ditanya tentang dosa-dosa saya. Saya tidak mau kemudian disiksa atas dosa saya. Kalau kita ngapal Quran, surat Tabarok, insya Allah di dalam kubur nggak ada malaikat yang berani nanya. Nggak ada yang berani mikir ini anak hafal Tabarok. Jangan main-main, jangan bercanda. Guru kami, guru saya dengan gurunya Ustaz Ilhamuddin, gurunya Ustaz Syihabuddin, Dr. Aiman Suhaib, dia bercerita, ketika kemudian kita di dalam kubur nanti akan ada pemuda atau pemudi, tergantung siapa yang meninggal dunia nanti, mendatangi kita. Ada sosok manusia yang sangat rupawan atau sangat jelita mendatangi kita. Orang ini bertanya, sudah makan belum? Kita bingung, kok di kuburan ada yang nawarin makan? Udah minum belum? Terus dilihat kasur kita seperti apa. Lalu orang ini bilang, yang sosoknya begitu rupawan, begitu jelita, sebentar akan aku ambilkan makanan, sebentar aku akan ambilkan minuman, sebentar aku akan ambilkan kasur. Makanan, minuman, dan kasur yang diambil itu dari surga. Lalu Dr. Aiman Suhaib bilang, siapa dia? Dia adalah Al-Quran yang kita baca ketika di dunia, menjadi teman kita. Allahu Akbar. Sebaliknya teman-teman kita yang mendapat hidayah, dia belum sholat, yang nemenin ular sejauh akrab. Begitu kita meninggal dunia, jeder dibangunin, begitu kita bangun melek, ada ular gede bener gede. Terus kita nanya, siapa kamu? Ularnya ketawa, emang kelihatannya apa? Wah, ular tahu. Quran. Wirda berangkat dapat beasiswa 720 juta per tahun.
Saya bilang jangan datang, bawa visa sini. Karena males saya ngantrinya. Saya males ngantri. Kan kalau kita bikin visa di Amerika tuh ngantri di pinggir jalan itu ya udah negara kita ngantri di pinggir jalan. Yang bener aja. Ini datang tuh waktu dulu diurusin sama dia. Allah. Kok bisa begitu? Wih, bisa. Kenapa? Inside ini bukan Intel tapi Quran. Inside ini bukan Intel tapi Quran. Kan ada tuh tong. Intel Inside. Intel Inside, prosesor Intel. Kalau ada Inside, kalau di Inside kemudian itu ada Intel, beres. Cepat, apa kerjanya kuat. Nah, ini di dalam Quran, di dalam lidah Quran. Ya Allah, luar biasa. Saya nyontoin itu seperti orang tenggelam. Saya tenggelam, benar-benar tenggelam. Tenggelamnya juga dihimpit batu. Gak bisa gerak. Hingga kemudian saya mendengar suara Al-Quran. Quran memanggil saya, sini tahun 98. Sini, buka. Itu betul itu suara itu seperti manggil itu. Saya buka Quran, saya baca Fatihah, saya baca Alif Lam Mim, saya kira kemana aja saya. Saya paling dapat 4 juz, alhamdulillah. 98 saya keluar. Begitu keluar dari sel di penjara, saya ngomong sama ayah saya, ayah, alhamdulillah di dalam sempat hafal 2 bulan itu 4 juz. Ayah saya bilang, bagus, masuk aja lagi. Supaya 30 juz. 99 masuk lagi. Allah, di situ saya bilang, oke, I believe my destiny. Siap, dia bilang, saya mau percaya takdir saya. Bismillah. Jika takdir saya di Quran, ya Allah, uruslah urusan. Kita tanda tangan bersama Allah. Take over problem. Saya ngurusin Quran aja, Allah yang ngurusin masalah saya. Alhamdulillah. 2006 masalah selesai. Dulu saya membayangkan ketika kemudian guru-guru mengajarkan kepada saya hari itu, bulan itu, tahun itu, dan tahun sebelumnya, saya konsentrasi betul ke hadis itu. Innallaha, sesungguhnya Allah, yarfa'u, akan mengangkat bihadzal kitab, dengan Quran ini, aqwaman, seorang, satu keluarga, satu kaum, satu bangsa, satu negara yang mempunyai Quran. Betul-betul terniat, lagi betul-betul mempelajari, lagi terpesona. Kemudian ditambah lagi dengan kehadiran akunan Ustaz Syihabuddin dari pesantren Syarifah. Ketika dia sampaikan sambil makan semangka, yang disampaikan hadis yang memang saya sudah terpesona duluan. Saya bertanya kepada Allah, akankah ya Allah Engkau mengangkat Yusuf Mansur yang hina ini, yang penuh dengan dosa ini? Akankah Engkau mengangkat aku yang tidak punya masa depan ini dengan Quranmu? Aku nggak nyampe pikiranku ya Allah, tapi nggak usah aku pikirin, itu urusanmu ya Allah. Urusanku adalah mempunyai Quran. Betul-betul saya mempunyai Quran. Saya tanya nenek A, nenek B, nenek C. Saya tanya kakek A, kakek B, kakek C. Udah bisa baca Quran belum? Kalau belum, saya datang. Saya datang ke samping tempat tidurnya. Saya bacakan Quran kepada dia yang tidak saya kenal siapa dia. Pokoknya judulnya saya mempunyai Quran. Saya bilang kepada dunia, bila Anda bisa baca-baca, bila Anda bisa hafal-hafal, bila Anda tidak bisa baca belajar, kalau Anda bisa ngajar-ngajar, apa yang bisa Anda lakukan? Anda bisa beli Quran, belilah Quran dan bagikan. Anda bisa menyediakan kipas anginnya, Anda bisa pasang tikernya, apapun yang Anda lakukan buat Quran, sesungguhnya Anda sedang meninggikan derajat Anda sendiri. Saya membayangkan itu, saya bilang, kita kayak di bawah nih, Ma. Ini sekarang di bawah nih, Ma. Nanti naik, sampai kepada nanti orang ini kemudian bisa berdagang antar negara. Oh, tiba-tiba saya ada di situ, Pak. Subhanallah. Petra sekarang sudah live, sudah punya kantor besar. Tapi saya milih markasnya bukan di Silicon Valley. Saya milih markas di Washington DC. Kita pakai virtual office. Tapi kami insya Allah, saya percaya banget. Bahkan kita mau beli itu namanya Real Madrid. Kita mau beli Real Madrid, kita mau beli, kita mau rubah jadi Real Masjid. Barcelona kita rubah jadi Barca, insya Allah pemainnya turun pakai pergi haji. Messi lo pakai pergi haji sama. Messi bilang kenapa? Woi, bukan woi, owner yang pakai. Itu yang terjadi ketika Anda berjilbab kerja sama seseorang yang mengatakan pakai ini topi Natal. Anda nggak bisa ngomong apa-apa. Saya juga nggak bisa ngomong apa-apa. Nggak bisa. Ya sudah, makanya warnai, beli, jangan jadi ini beli.
beli. Dan izin apa ya? Udah mau sholat Jumat, nggak ada sholat Jumat. Oke. Nggak bisa. Kami harus jadi pemimpin. Maka ketika pemimpin ketemu seperti Prof. Rafi, kayak begini, Masya Allah, Alhamdulillah, dia pimpin, Allahu Akbar. Beliau tadi dengan kegembiraan yang menunjukkan begini, begitu, subhanallah. Pak, nanti Bapak ngomong seperti itu bukan dengan saya, dengan menusuk, dengan bawa tukang fotonya sekalian. Jibril di tengah-tengah itu, Allah. Ngomong, ya Rasul lapor begini, masa saya ini periode saya 2015. Nah ini posisi saya ketika jadi Menteri Pendidikan. Di kabinetnya itu masuk. Amin. Tidak saya yang jadi Menteri Pendidikan. Lapor. Saya tuh ya kalau menjaga semangat, menjaga ritme emosi ke situ hari. Contoh. Ini jam berapa sekarang? Jam 10.44. Jam lagi. Zuhur jam berapa? Setengah 12. Setengah 12. Nggak ada acara lain setelah saya ini? Nggak ada. Berarti kita sampai asar. Oke. Saya membayangkan begini di urusan sholawat. Saya membayangkan begini. Perhatikan. Ada orang mengucap salam kepada saya. Ustaz, kata asisten saya, kata orang dekat saya, kata family saya. Ustaz, ada salam. Dari siapa? Dari Pak Parmin. Nama Pak Parmin mulai ada di telinga saya. Pak Parmin mana? Solo. Oh iya, salam balik. Nih salah satu yang membuat saya mencintai sholawat. Pokoknya kalau nggak Quran itu sholawat, nggak Quran itu sholawat. Nih kayak begini. Jadi bawahnya saya pancangin sampai ke nanti negeri akhir. Teman saya, asisten saya, orang dekat saya, keluarga saya datang lagi. Ustaz, ada salam lagi. Siapa? Pak Parmin. Parmin mana? Yang Solo. Udah mulai kan ada namanya. Iya, yang Solo. Salam balik ya. Dilala Pak, tiap malam Jumat kirim salam tuh sama saya. Parmin. Setahun penuh nama itu akrab sama saya. Parmin. Itu asisten saya baru ngomong, Ustaz Parmin ya. Saking seringnya memberi salam kepada saya. Hingga kemudian ada hari pertemuan, ada hari gathering, ada event, ada majelis, di mana kemudian orang-orang dari berbagai Nusantara punya daerah datang ke majelis saya. Saat itu kemudian teman saya, asisten saya, sekretaris saya, orang dekat saya, keluarga saya mengatakan begini, Ustaz, Pak Parmin ada di sini. Apakah saya sebagai orang yang menerima salam terus dari dia tidak begini nih posisi? Di mana Parmin? Ada di mana? Mana ya? Oh, di belakang. Kita turun. Saya turun ke bawah. Terus sampai ke posisi tiang. Kemudian saya jemput dia. Assalamualaikum Pak Parmin. Wah, Ustaz. Kita ke panggung. Sini aja. Udah ya Bang. Saya kemudian muliakan beliau karena sering ngasih salam. Apalagi salamnya nggak kosong. Apalagi salamnya tidak salam kosong. Contoh, Pak Ustaz hari pertama nih, ada salam. Dari siapa? Dari Pak Parmin. Parmin mana? Solo. Oh salam balik buat beliau. Katanya juga buat istri Ustaz. Oh oke, salam balik buat istri juga. Buat anak-anak Ustaz. Oh iya buat anaknya juga. Buat orang tua Ustaz. Buat orang tuanya juga. Buat semua jamaah Ustaz. Oke, buat semua teman-teman dari juga. Ustaz, ini ada titipan 1 juta. Oh, mana? Ditunggu salamnya lagi. Kosong aja saya jemput. Bagaimana lagi ada isinya? Malam Jumat berikutnya datang lagi. Ustaz, salam dari Pak Parmin. Salam buat istri Ustaz, teman-teman Ustaz, jamaah Ustaz, sahabat-sahabat Ustaz semua.
Saya bilang oke, sampaikan balik. Kemudian dia bilang, Ustaz, ini ada ikan asin dari beliau. Malam Jumat berikutnya ada melon. Malam Jumat berikutnya ada semangka. Pokoknya ada kiriman terus dari dia. Maka Pak, saya yang akan mengatakan, Pak Parmin bakalan datang tidak? Gak tahu Ustaz. Tanya dia. Nanya tuh. Tanya gitu. Siap Pak Ustaz. Izin, Pak Ustaz katanya datang. Baik. Lewat pintu mana dia nanti? Tanya. Lewat mobil apa? Plat nomornya gimana? Kita siapin tempat buat dia. Itu tidak. Karena sering. Nah, saya membayangkan ketika bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW seperti itu. Jibril kasih salam. Ya Nabi, ada salam. Jangan, dari siapa? Dari Yusuf Mansur. Oke, salam balik buat dia. Katanya salam juga buat istri engkau ya Nabi. Oke, salam buat istri juga. Salamnya buat turunan-turunanmu ya Rasul. Salamku juga buat turunan-turunanmu sampai hari kiamat nanti. Salamnya juga buat sahabat-sahabatmu ya Rasul. Sampaikan kepada beliau siapa yang menjadi sahabat Yusuf Mansur, salamku untuk dia. Lalu saya terus-menerus memberikan salam. Lalu Jibril pun menyampaikan terus-menerus, nama saya sudah ada di hatinya Rasul. Allahumma sholli alaihi wasallam. Nama saya, nama kita semua udah ada di hatinya Rasul. Di catatan saya nggak bohong. Hari ini Prof Rafiq Karsidi sudah ada catatannya di Allah, di Rasulnya, dan para malaikat-malaikat pembawa Al-Quranul Karim. Wal mursalat, al-mursalat. Lihat cek dari ayat 1 sampai dengan 5. Semua malaikat-malaikat yang membawa wahyunya mengenal para Rafiq Karsidi dan semua teman-teman Al-Qumi dan siapapun yang berkhidmat dengan Al-Quran. Saya tidak salam kosong. Saya membawa duha untuk Rasulullah. Saya membawa tahajud untuk Rasulullah. Itulah duit, itulah semangka, itulah melon berwarna. Saya mencintai sholat sunnah. Saya mencintai ibadah sunnah. Kenapa? Karena saya ingin menunjukkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku mencintaimu. Maka kalau saya salam kosong di padang mahsyar, Jibril akan menyampaikan begini kepada Rasulullah, ya Muhammad, labbaik Jibril. Masih ingat yang namanya itu Mansur? Ingat Jibril. Dia ada di sini dan lagi susah. Kira-kira Rasulullah yang sering mendengar salam dari saya, apakah akan membiarkan Parmin ada di luar bermandikan matahari? Sangat apakah mungkin Pak? Saya akan jemput. Begitu juga Allah menyuruh Rasulnya, ya Muhammad, orang yang senantiasa memberi salam kepadamu ada di sini. Dia membutuhkan syafaatmu. Jemput. Allah. Terhadap Quran pun begitu. Di wisuda rumah tahfiz yang pertama, saya menangis. Saya bilang, ya Allah, saya pengen kemudian Rasulullah mencari saya. Di mana ada Yusuf Mansur? Di mana? Rasulullah kemudian menenteng ada orang nungguin kamu. Saya bingung. Mestinya pertanyaannya ada Allah yang nungguin kamu, tapi pertanyaannya Rasul, ada orang yang nungguin kamu, tapi yang ngomong Rasul siapa? Saya kemudian dengan bangganya ditarik oleh Rasul. Saya pun bangga karena yang menarik adalah Rasul. Keluar dari kerumunan kesulitan saya, menyeruak, kemudian keluar. Ternyata di sana udah ada ibu saya. Ini yang membuat saya stabil stamina saya di Quran. Insya Allah dan tidak pernah berubah. Apa kata Rasulullah? Loh, ini ibu kamu. Ayo siap-siap, kita mau ada prosesi pemakaian mahkota untuk ibu kamu. Lihat di sampingnya siapa? Itu ayah kamu. Siap-siap. Hari ini saya mulai membaca Al-Quran dari surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada Allah di sana, ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada Jibril alaihi wasallam, ada para nabi-nabi yang lain, dan ada orang tua saya. Di dunia seperti orang tua sepasang yang kemudian mengantarkan anaknya. Ustaz, anak saya hafal lagi. Ayo nak baca dan Ustaz. Ini Pak. Bayangin nih yang begini. Kalau cuma dunia sejarah nodok, nggak ada keraguan. Ente mau apa? Ente mau S2, mau S3, mau di mana? Punya Allah. Apa kata guru saya Ustaz Shihab? Tinggal minta. Allah sudah menjamin dari Rasulnya. Itu aku akan berikan kepada dia. Saya ngerti, aku akan berikan kepada dia.
Apakah dia meminta atau dia tidak meminta, aku akan berikan kepada bahkan afdol, lebih tinggi, lebih besar, lebih bagus, lebih kuat, lebih mewah, lebih mahal daripada apa yang orang lain minta tanpa Quran. Nah, dunia mau udah beres, udah pokoknya beres. Ada rumah masih ngontrak, tobat tiap malam tuh berdua suami istri ngaji, berdua tuh suami istri ngaji tiap malam. Kalau cuman kebeli kontrakannya itu bukan Quran. Perhatikan, kalau cuman kebeli kontrakannya itu jadi kontrakan dia bukan Quran. Quran itu Pak, 9 kanan, 9 kiri, tanah 3.000 belakang, tanah lapangan bola lagi di depan. Semua Pak akan diberikan kepada orang ini. Kenapa? Karena ada Quran di dalamnya. Disetok semua. Saya dulu nggak kebayang mobil saya bisa 1.000 lebih banyak. 1.000. Langsung masuk mobilnya 1.000. Coba. Bagaimana ceritanya itu Pak? 1.000 nggak kebayang sama saya. Saya waktu menyedekahkan mobil satu-satunya, saya bilang sama istri saya, "Mah, kalau cuma diganti 10 mobil masih masuk akal. Tapi kalau kita sedekah di tahun 2003 ini, sedekah CRV kita ini, mobil CRV kita ini, terus diganti sama Allah 700, itu tuh yang gak masuk akal. Gimana caranya? Allah bilang, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Allah yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un 'alim. Saya bilang bagaimana Mah? Masuk akal nggak sih kalau Allah membayar 700 mobil buat kita? Istri saya bilang, soal masuk akalnya emang bukan akal kita Pak. Udah bismillah aja, nolin aja, injak, pong, injak tuh. Hari ini saya mendapati. Saya waktu itu ngukur begini Pak, kan saya pernah jadi office boy itu di Toyota Renata. Jadi tugas saya satu tim ngebersihin 180 mobil tiap pagi. Tiap pagi. Dan saya sukanya, woi, lu tuh ya, udah jadi orang kecil, mulut lu diem aja. Jangan, lu sambil selawat, lu sambil istighfar, sambil kemudian berzikir, sambil baca Quran. Teman-teman gosok-gosok aja gitu loh. Nggak apa, malah ada yang nyanyi segala. Mau ngapain nyanyi? Saya kalau ke pintu tol lewat, ada orang yang kemudian sambalado. Nah, lu nggak berubah, saya bilang tuh, pakai Quran biar berubah. Saya pakai Quran. Orang-orang bilang zaman mah si Yusuf mah dari mana ngaji mulu. Tapi itu dia, ketika kemudian bersentuhan dengan Quran, tidak keluar dari Quran. Saya berdiri di sini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ayo saudara-saudara semua. Quran isinya nggak ada yang bohong, benar semua. Ketika Quran bilang aku akan ganti 700 kali atau lebih, kami nggak sanggup. Waktu itu saya begini, Pak Adit, Pak Selamat dan kawan-kawan dari wisata Adit dan Quran Prof Rafiq Arsidi. Oh gini kali ya Mah, nanti kita akan punya perusahaan Rena Karma. Lalu orang-orang akan titip mobil dan kita punya perusahaan dengan 1.000 mobil. Saya mencoba memprediksi my future. Jadi jangan sedekah satu mungkin jadi 700 dengan cara seperti itu. Ternyata enggak. Allah tidak memberi saya Renakar yang kemudian mobilnya seperti Toyota Renakar. Saat itu ada 4.000. Pada saat saya kerja di sana 4.000 mobil. Auto 2.000 sana. Kemudian hari saya jadi ustaz. Terus lama-lama alhamdulillah saya baru menyadari, satu Indonesia ini 560 kota dan kabupaten. Di tiap kota ada mobil yang menjemput saya. Luar biasa. Dan yang datangnya 6 mobil, 7 mobil. Kalau nggak di stop itu yang nganter yang jemput, mungkin sekampung pada pengen jemput. Berarti kalau satu kota ada 10 mobil, itu 5.600 mobil di seluruh kota. Bahkan ada mobil saya di Turki, ada mobil saya di Rusia, ada saya pergi ke Kazakhstan, ada mobil saya di Kazakhstan. Kita buka rumah taksi di Macedonia. Macedonia udah ada kan? Itu kota apel kayak Malang. Oh itu indah benar Macedonia. Saya berangkat itu kota negara Balkan ya. Di sana juga ada jemputan saya. Oh begini rupanya. Allah bilang, aku bayar kamu dengan jumlah mobil yang unlimited.
tapi aku taruh di tempat-tempat yang nanti kamu butuhkan. Pokoknya begitu kamu datang ke mobil keluar, nggak perlu bayar bensinnya, nggak perlu ngupain sopirnya, dan mobil itu boleh dibawa pulang ke Jakarta. Gitu Pak Parmin ya. Ini mobil Pak Parmin Alphard, boleh dibawa ke Jakarta. Kalau Ustaz mau bawa aja. Loh itu yang terjadi, betul. Kalau saya jadi Ustaz yang sewenang-wenang, mana ada jemaah yang menolak. Kalau saya bilang sama Pak Parmin saya minta ya Alphard, nggak mungkin nggak dikasih, nggak mungkin. Yang nggak ada gini ya. Ustaznya ini. Allah yang punya semuanya, betul. Ya kebayang ke saya. Maka kalau Anda ini orang yang tidak bisa bayaran SPP, lalu kemudian saudara ngapalin Quran dan bisa bayar, belum Quran itu mah, belum Quran, mana ada istimewanya? Tidak istimewa. Yang istimewa mah di kemudian hari Anda punya sendiri universitasnya dengan nama Anda sendiri. Yang luar biasa. Tukang nasi goreng sambil kemudian dia masak nasi goreng, sambil dia ngaji ayat apa yang dia hafalin. Besok dia akan punya 100 cabang nasi goreng. Mas Jody dan Pak Anik Warosik dan Syed, ya, bagaimana kemudian sebelum dia kenal Quran, berapa jumlah cabangnya? 20 kan? Begitu kenal Quran, ada 150 hotel. Baik itu Warosik dan Syednya, kemudian bebek selamat dan yang nggak selamat. Ada bebek selamat, ada bebek yang nggak selamat. Ya, terus ada icon, ada yang lain-lain. Apa kata Mas Jody sama saya? Sekarang saya sudah tahu cara gampang ngembangin Quran, gitu katanya. Gimana caranya? Asal mau. Terus saya sekarang udah tahu juga caranya ngembangin usaha. Gimana caranya ngembangin Quran? Jadi kalau ditanya sama Mas Jody, Mas Jody, apa kiat-kiat Anda ngembangin Quran? Ya gampang. Asal aku mau aja, insya Allah ya, itu ada jalan. Terus apa kiat-kiat Anda untuk mengembangkan usaha Anda, mengembangin Quran? Simple word, simple sekali. Jadi kalau ditanya kerjaan Anda apa Pak Jody? Kerjaan saya, ngopein Quran. Ngopein Quran. Wah, pokoknya keren lah. Insya Allah, besok mahasiswa di sini, insya Allah. Begitu nanti saya berangkat jeder makan di warung sate gitu ya. Ini masih saudara, siapa namanya? Ini depan. Depan. Ya. Wisnu. Hah? Wisnu. Nanti ada sate Wisnu. Fakultas apa? Hukum. Anak fakultas hukum buka sate Wisnu. Nanti ada tuh sate Wisnu. Saya datang di situ sama Ustaz Sihab. Sama Ustaz Ilham, sama Jari, sama teman-teman, sama Prof. Itu datang, keluar dari sini. Oh Ustaz, kenal saya nggak? Enggak. Siapa? WNS. Ini punya ente? Iya Ustaz. Ini cabang yang ke-78 Ustaz. Satu cabang berapa omsetnya? Ya, antara 30-40. Untungnya berapa? Ya, bersih-bersih 15 lah. 20% lah, berarti bersih 3 juta. 4 juta. Berapa tadi cabangnya? 78. Betul itu. Jadi 250 jutaan sehari. Iya Ustaz. Apa rahasianya? Rahasianya Ustaz. Ayo, mari kita lihat. Kemudian saya ditenteng tuh sama beliau ke dapur. Saya ditenteng ke dapur, ke kitchennya, ke tempat masaknya itu sate. Ternyata semua orang di dapurnya penghafal Quran. Jadi sambil membakar sate sambil ngapalin Quran. Bagaimana nggak berkembang? Gimana nggak berkembang? Thumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asa yaghsha qa'ibatan minkum. Apa kata Wisnu? Ustaz, jajanin sate aneh. Beda Ustaz, ini sampai tusukannya empuk. Udah benar, udah betul, Quran itu betul. Yang penting jangan kemudian membelakangi Quran. Jangan sampai kemudian meninggalkan Quran. Ustaz, apa? Banyak kok penghafal Quran yang hidupnya susah. Enggak, gue nggak percaya. Panggil. Nggak percaya, saya nggak percaya banget. Ada penghafal Quran itu susah, nggak percaya. Kecuali proses.
Proses Pak, masa nggak berproses? Proses dong. Terus saya datang sampai ke Ustaz. Betul kamu itu besok Ustaz? Iya Ustaz, buat makanannya saya nggak ada. Kamu penghafal Quran? Iya Ustaz. Tahun berapa selesai? Ada 2 tahun yang lalu. Semalam sholat malam? Enggak, ya bukan. Ya bukan Pak. Ya bukan lah. Prestasi namanya. Prestasi apa? Oh, apa Quran? Prestasi. Belum apa Quran? Prestasi. Sholat zuhur setengah 3. Saya datang sama Akhir ke satu masjid, mau sholat asar tepat waktu. Begitu datang kecewa kami berdua. Orang sudah berjamaah, aduh, udah tahiyat. Saya bilang sama Pak, kita langsung masuk ke rombongan ini atau menunggu mereka salam? Kata tunggu sebentar. Salam nih orang, saya pengen sholat asar nih sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus keluar orang ini tanpa berdoa. Melihat saya maaf, Ustaz, tenang. Terus kita tanya, emang udah azan asar? Oh enggak, tadi sholat zuhur. Luar biasa. Zuhur. Anda betul apa? Betul. Terus gimana? Oh itu Ustaz, masa saya jadi penghafal Quran. Akhirnya Allah tempatkan saya menjadi tukang tarik delman. Yang benar ya Allah. Oh nggak percaya saya tuh? Nggak percaya. Udah berapa lama jadi tukang tarik delman? 7 tahun. Terus kalau berjamaah enggak? Ya gimana? Orang yang kemudian tidak dapat berkahnya Quran, karena dia berhenti. Jangan berhenti. Ketika naik delman, ya sambil ngaji Quran tuh. Ini datang nih ke Monas atau datang ke sini Solo, kemudian dia naik delman yang wisata itu, kemudian naik nih orang. Begitu naik orang, dia kemudian orang naik pada moto-moto Solo dan sekitarnya, dia baca Quran. Walillahi mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in qadir. Sambil kemudian ngangonin itu kudanya, sambil kemudian merasapinya, sambil kemudian ngangon kambingnya, sambil kemudian jagain warungnya, terus begitu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Ada orang beli mas bakso, sedekah. Ayo ini bakso. Selesai ini baksonya. Berangkat lagi. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil bakso. Tutup lainin dulu. Bagi orang itu beli, baca lagi. Inna fi khalqis baksonya. Gua tutup aja warungnya nih. Oh ngaji nggak kelar-kelar nih. Tapi benar. Saya tadi cerita tuh pagi ketika saya menjadi tukang penjaga toilet. Ini menjadi kisah terakhir. Karena setengah jam saya pengen dialog sedikit sama teman-teman. Saya jadi tukang penjaga toilet. Apa sih yang saya lakuin? Saya nggak jagain toilet. Saya cuma tulis kata-kata kecil di depan toilet. Kencing sendiri, bayar sendiri. BO sendiri, bayar sendiri. Saya nungguinnya di mana? Di musola terminal kayak terus. Saya ngaji aja. Dia ngaji aja di situ. Ya lihatin depan. Amazing. Sampai saya dapat hadiah waktu itu jam tangan seharga 1,5 juta. Tahun 99. Ya, jam tangan seharga 1,5 juta buat penjaga toilet tuh keren banget. Kenapa? Karena yang punya toiletnya bingung. Orang yang jagain 70.000. Ini ada orang nggak jagain 400.000. Quran luar biasa. Subhanallah. Lihat ya tadi indeks prestasi yang ditunjukkan sama Prof. Rafiq Arsidi. Waduh, ada yang 3,73. Allah, ada yang 4,3. Dua orang. 373. Fakultas apa Prof tadi? Yang 373. Kedokteran. Allah. Begitu ada orang bunyi pengen melahirkan, nggak pakai anestesi, dia panggil perawat bagian Surabaya.
batin surah Maryam, perawat duduk, suami disuruh duduk, dengar. Kaf ya ain sad. Itu bayi di dalam pengen keluar, pengen dengerin dari luar. Hebat. Orang datang dibacain Quran, oh saya aja sakit. Saya kalau sakit, saya panggil santri masuk ke kamar saya, kemudian pada duduk, pada bacain Quran. Allah, aduh. Kumi ya, nomor 2 tuh anak Kumi. Itu nurunin wirda. Kalau saya pusing, diambil wudhu, kemudian dia datang, dibacain, dipegang kepala saya. Papa, mudah-mudahan papa sehat ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahu bayan. Ayah siapa yang ngapain ini? Dipegang sama anakmu, apa dipegang gini ya? Masya Allah. Sehatnya nggak jadi sakit, bangun semua udah dipegang istri. Alhamdulillah, emang ngerti lu ketawa-tawa aja. Pengen jodoh, udah kau pengen Quran, nanti jodoh dihadirkan oleh Allah. Nggak perlu nulis-nulis di jilbab, call me please. Tolong telepon saya, ngapain? Enggak, Allah yang pilihkan. Allah, insya Allah ada laki-laki yang tersembunyi pandangannya dari pandangan orang lain, yang tersembunyi tangannya tidak pernah memegang tangan orang lain. Dia yang akan diperkenalkan Allah kepada anda para bidadari surga. Nanti ketika kemudian menikah, niatkan untuk menjadi sepasang suami istri yang kemudian memiliki anak-anak menghafal Quran sebelum usia 7 tahun. Keren. Insya Allah, mudah-mudahan keren. Yang laki-laki itu begitu. Insya Allah lah. Bahkan saudara bisa kok beroperasi ya. Cari saudara-saudara yang susah, itu saya lakukan. Saya datang setiap ke teman-teman saya zaman dulu, ke saudara-saudara saya bilang, utang lu berapa? Oh, kenapa mau bayarin ya? Enggak, gue mau ngajarin lu Quran. Apa hubungannya? Bayar utang sama Quran? Ada. Begitu gue selesai ngajarin lu Quran, lu doa supaya utang lu lunas. Insya Allah utang lu lunas. Betul. Semua yang percaya pada episode tahun 98, 99 sampai 2006 sukses story semua, nggak ada yang gagal. Ayo kita yang generasi baru, di mana nanti anda akan berangkat, yang pergi ke Polandia. Ngapain? Sana anda ekspor batok kelapa. Batok kelapa itu diekspor ke Polandia. Luar biasa. Anda berangkat ke Polandia sambil terima pembayaran, tanda tangan sambil Anda buka rumah kafir di sana. Anda berangkat ke Belanda, Anda nanti S3 di Jerman barangkali, Anda nanti S2 barangkali di Belgia atau di Norwegia atau ada yang kemudian keliling Eropa. Setiap jejak kamu melangkah dimanapun, Anda buka perusahaan. Di mana di perusahaan itu Anda bilang, kalian hafal Quran 1 hari 1 ayat. Mudah-mudahan suatu saat saya diundang oleh Anda semua meresmikan gedung bikinan Anda. Anda membuat gedung, 4.000 karyawan Anda duduk khataman Quran. Lalu saya dengan Prof Kasih datang, Prof Rafiq datang. Ini katanya hafal kata khataman Quran. Kok nggak pada megang Quran? Gitu. Ini ada alumni UNS nih, dan alumni kemudian PTN yang tergabung di Alkumi. Satu orang bikin gedung 30 lantai. Agenda pembukaannya hari Senin. Salah satu agendanya khataman Quran. Datang misalnya dengan Prof ini sebagai alma mater saya kan pernah di UNS nih sekarang, berarti kan alma mater nih. Saya diundang, kita bingung Prof, kok katanya khataman Quran ya? Kok nggak pada pegang Quran ya? Qurannya mana? Dengan bangganya jebolan UNS, anggota dari Al-Qur'an mengatakan 4.000 karyawan kami semuanya 30 juz. Nggak perlu khataman Quran pakai buka Quran, 30 juz. Begitu jam 12 siang tidak ada hidangan apapun, tidak ada makanan dari minuman. Saya nanya sama Prof ini persen gedung kok nggak ada makanan? Iya, sebab kami semua berpuasa. Oh nasib. Datang ke perusahaan kayak begini.
akan mendarat di Indonesia, dan pilot yang pertama kali menerbangkan adalah seorang hafizul Quran. Insya Allah jadi. Saya udah tawar, saya udah berangkat ke Boeing, Pak, saya ke Boeing. Saya mau ditanya, saya berangkat kan itu di sono Pak, layar 3, layar 4 orang Indonesia. Indonesia Pak, ini yang gedein Boeing orang Indonesia. Waduh, Indonesia Masya Allah hebat. Saya dikasih tur VVIP. Saya ditanya sama bule-bule, ini orang yang mau beli pesawat. Saya bilang, no. I come here to buy your factory. Sembarangan aja kan beli pesawat. Mau beli pabrik lo, tau nggak? Enggak, saya orangnya mau suka begitu. Demen aja begitu. Jadi pesawat apa yang Anda mau beli? Enggak, saya mau beli pabrik. Dia bilang, amposat lah, nggak mungkin. Dia bilang, jangan bilang nggak mungkin, gua adil sama Tuhan gua loh. Upaya aku tau nggak lo? Tapi bule-bule itu bener. Saya itu, nggak usah ada tanya jawab lah ya, 15 menit lagi juga. Saya tuh pernah kan mau beli pesawat tuh dulu tuh ya, nawarin berapa itu, potongan usaha. Kita bikin surat Pak ke Embraer. Embraer nolak, Pak Adit, Embraer nolak. Kata Embraer begini, emang siapa itu masuk gitu, pengen beli pesawat segala gitu. Primair, saya lewat PT namanya Primair. Primair lapor ke saya, Pak Ustadz, Embraer nggak mau ngobrol sama kita. Kenapa? Karena Pak Ustadz tidak ada track record di industri pesawat terbang. Begini aja Pak Ustadz, Pak Ustadz masuk aja deh ke jajaran komisaris kami, gitu. Jadi Pak Ustadz masuk ke jajaran komisaris Primair. Kemudian nanti kita bikin surat lagi ke sana bahwa Anda berbicara dengan komisaris kami. Saya bilang begini, ini bukan cara gua. Udah, gua yang balas suratnya. Jadi dia pengen tahu dulu siapa saya. Suratnya saya balas Pak, tulisan tangan. If you wanna know about me, just googling. Saya bilang benar itu terjadi Pak. Saya bilang kalau Anda pengen tahu siapa saya, Google aja Yusuf Mansur, you will find out nanti who is he, who is me. Saya bilang siapa who am I, Anda bakal tahu siapa saya. Udah buka. Di luar dugaan, boleh-bolehnya bilang, wow, amazing, he is famous. Baru tahu. Tadi nanya siapa lo katanya. Datang tuh boleh-boleh, dia bilang ayo kita makan malam di ayo. Wow, keren. Saya tuh Pak, saya Ustaz, kalau duduk kayak begitu tuh saya tidak memposisikan, demi Allah saya tidak memposisikan sebagai seorang pembisnis. No, saya lagi memposisikan sebagai seorang penghafal Quran. Jadi duduk nih di Hyatt Bank, perwakilan dia, ada direktur Asia Pasifik, kemudian duduk didampingi manajer, kemudian lokal, bla bla bla, ngobrol sama saya. Pas pembukaan, saya bilang, baik, mari kita buka, let's we open this meeting with suratul Fatihah. Buat tahlil dulu. Bingung boleh-boleh, what's Fatihah? Gue gak mau tahu, bukan meeting gue yang mimpin kan? Ingat ya, kita yang mimpin, jangan dipimpin. Hati-hati, jangan. Kita yang mimpin. Jadi kalau harus ada meeting, kita yang mimpin berbicara. Terus saya langsung memaparkan problem. Masih kan? Begitu saya ngomong, langsung saya paparkan problem. Saya bilang, bapak-bapak, makasih sudah mau makan malam dengan saya. Kita punya masalah. Boleh-boleh pada ngangkat orang pun boleh. Apa? Problemnya apa? Ini yang bayar siapa sih? Ini mesti jelas dulu nih yang bayar. Oke, on me dia bilang, saya yang bayar. Oke, itu lanjut. Iyalah, gue gak ada duit. Dia yang bayar dong, kan yang punya kepentingan dia bukan gua. Enak aja gue yang bayar, kemudian punya kepentingan. Nah, kalau urusan bayar, kita dibayarin gak apa-apa. Ya Allah, nanti akan ada rumah sakit. Dari mulai security-nya sampai kemudian kepala rumah sakitnya, semua habis. Keren. Begitu ada orang loading barang, security masuk. Mau ngantar apa Bang? Mau ngantar obat. Sudah hafal Ali Imran. Belum Pak, hafalin dulu. Baru masuk. Berapa Ali Imran? Nah, bisa. Ayo ikuti saya. Alif Lam Mim.
bareng-bareng ngaji. Alif Lam Mim. Oke, masuk. Itu sudah Al Imran ayat 1. Oke? Kamu 100 kali ngantar barang kemarin 100 ayat. Jadi siapa suppliernya rumah sakit kami? Adalah supplier yang hafiz Quran juga. Oh. Insya Allah bakal kejadian. Nanti begitu dilantik, tidak ada Quran di atas presiden yang dilantik. Tidak ada. Tapi katanya yang ngelantik dia hafal, ngapain pakai Quran? Itu kan yang dilantik pakai Quran, yang kagak hafal Quran. Lalu presidennya udah hafal Quran, dia buat apa? Kata yang ngelantik dia hafal, tempelin aja. Insya Allah PR masih panjang, tapi Allah akan menemani kita. Amin. Insya Allah kita berdoa bersama-sama. Sebagai penutup doa, kita langsung minta ayah kita. Doa kita langsung minta pemimpin kita. Doa kita langsung minta program kita sini agar kita semua yang menjadi anak-anaknya. Saya juga termasuk anak, insya Allah. Mudah-mudahan saya bisa S3 di sini. Amin. Insya Allah beasiswa. Beres. Bapak dapat uang saku. Tenang. Saya lagi selesai S2 Pak, ekonomi syariah. Doain nih, mudah-mudahan bisa selesai. Dan saya bilang, jadi pengusaha balik kampus, balik. Nggak benar itu. Yang benar aja, ayo kita berhenti sekolah, kita berhenti dari. Nggak benar, untuk ilmu tiba, ada kok nyuruh-nyuruh berhenti. Saya termasuk motivator yang tidak bersepakat agar Anda menjadi pengusaha lalu meninggalkan kampus kita. Karena itu saya contohkan, ayo kuliah lagi, ayo belajar lagi, ayo kemudian S2, ayo S3. Kalau perlu sekarang S5 not, sama S6E, Samsung ya. Orang baru S3 itu S5, alhamdulillah. Ya, kita aminkan doa dari Prof. Rafiq Al-Sidi. Mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan doa beliau untuk kita semua, untuk bangsa ini, untuk negeri ini, bahkan untuk dunia dan semesta. Kepada beliau saya persilakan, kami persilakan, saya cukupkan akhirul kalam. Adalah nama wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.